Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Yola Pravitasari dengan NIM C1C020017 dan Indah Kusumpuangati dengan NIM C1C020020 ingin memaparkan materi mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Baiklah, langsung saja materi pertama akan dijelaskan oleh Indah Kusumawati. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan presentasi pembahasan yang pertama, yaitu pengertian UMKM. UMKM yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah, artinya sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memiliki kriteria sebagai usaha mikro. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sedangkan yang tidak masuk kategori UMKM atau masuk dalam hitungan usaha besar, yaitu usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh badan usaha dengan total kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah. Untuk UMKM sendiri, tarif PPh final adalah 0,5%, serta tertuang dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. PP 23 Tahun 2018 ini itu efektif berlaku per 1 Juli 2018. Pemberlakuan PP ini sekaligus mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Definisi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Yang pertama, usaha mikro, yaitu usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Yang kedua, usaha kecil. Usaha kecil merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, baik yang dimiliki perorangan atau kelompok, dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Yang ketiga, usaha menengah. Usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saya, yaitu mengenai kriteria UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Yang pertama itu ada usaha mikro, memiliki kekayaan bersih mencapai 50 juta rupiah, tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling banyak 300 juta rupiah. Kemudian ada usaha kecil, memiliki kekayaan bersih 50 juta rupiah dengan maksimal yang dibutuhkan mencapai 500 juta rupiah. Hasil penjualan bisnis setiap tahunnya antara 300 juta rupiah sampai paling banyak 2 miliar 500 juta rupiah. Kemudian yang terakhir ada usaha menengah, yaitu bisnis besar dengan kriteria kekayaan bersih mencapai 500 juta rupiah hingga 10 miliar rupiah dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan tahunannya mencapai 2,5 miliar rupiah sampai dengan 50 miliar rupiah. Kemudian yaitu syarat bantuan UMKM. Yang pertama itu ada warga negara Indonesia atau WNI. Kemudian memiliki nomor induk kependudukan atau NIK. Kemudian punya usaha mikro yang dibuktikan surat usulan calon penerima dan pengusul BPUM serta lampirannya yang merupakan satu kesatuan. Kemudian tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan atau KUR. Kemudian bukan ASN, anggota TNI atau Polri, pegawai BUMN atau BUMD. Kemudian yang terakhir, bagi pelaku usaha mikro yang alamat KTP dan lokasi usaha berbeda dapat melampirkan surat keterangan usaha atau SKU.
Kemudian contoh soal perhitungan PPh final atau pajak UMKM. Soalnya yaitu Ibu Olivia adalah seorang pedagang batik dengan berjualan secara online di marketplace. Usahanya sudah berkembang selama 3 tahun. Omset Ibu Olivia setahun terakhir adalah 180 juta rupiah, sedangkan omset per bulannya adalah 15 juta rupiah. Jika total omset usaha Bu Olivia selama sebulan adalah 15 juta rupiah, maka berapa pajak terutang PPh final Ibu Olivia? Berikut perhitungannya. Rumus untuk menghitung PPh final atau pajak UMKM yaitu omset per bulan dikali tarif PPh final. Sama dengan PPh final per bulan sama dengan 0,5% dikali dengan 15 juta rupiah sama dengan 75.000. Jadi pajak yang harus dibayar Ibu Olivia jika omset per bulannya 15 juta rupiah adalah 75.000 dan total pajak yang dibayar oleh Ibu Olivia selama 1 tahun adalah 900.000 rupiah. Kesimpulan dari pemaparan materi kami tadi adalah yang pertama yaitu PPh final wajib dibayarkan bagi wajib pajak individu dan badan usaha yang memiliki omset di bawah 4,8 miliar setahun. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan 23 tahun 2018, besaran tarif PPh final adalah 0,5%. Kemudian yang ketiga, perhitungannya, semua transaksi penjualan per bulan dijumlahkan kemudian dikalikan 0,5%. Kemudian yang terakhir, PPh final UMKM dilaporkan hanya sekali setiap tahunnya lewat SPT, PPh tahunan, orang pribadi atau badan. Demikianlah pemaparan mengenai materi usaha mikro, kecil, dan menengah dari kelompok 12. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok perpajakan yang beranggota Yulia Pravitasari dan Indah Kusmawati. Di sini kami akan menampilkan video dari kelompok perpajakan kami, yaitu video wawancara dari salah satu UMKM. Usaha kakak ini udah berdiri berapa lama? Sekitar 1 tahun, baru 1 tahun. Awal mula berdirinya usaha ini kakak dapat ide dari mana sih? Kayak lihat-lihat sikon aja sih. Di sini tuh ramenya jualan apa gitu. Kak, saya mau nanya kalau inisiatif kakak pertama kali memilih boba untuk usaha kakak ini apa ya kak? Inisiatif awalnya tuh Inisiatif kayak nggak milih yang usaha lain tapi milih boba. karena kan waktu awal-awal dulu itu kan boba lagi tenar banget kan. Nah jadi kayak coba aja dulu jualan boba, ternyata rame, banyak peminatnya juga sih boba. Kalau untuk sekarang Habis itu kayak omset per bulan dari usaha kakak ini kira-kira berapa? tergantung juga sih. Kadang kalau rame itu kayak tidak bisa jadi patokan sih, soalnya kan tidak setiap hari rame, tidak setiap hari juga sepi gitu. Jadi paling kalau misalkan per bulan tuh omsetnya kan bukan keuntungan kan. Kalau omset tuh kayak sekitar 15 juta, kayak 15 juta. Kurang lebih kayak. Kalau misalnya kayak waktu mempersiapkan usaha ini kakak mempersiapkannya gimana aja, kayak ada biaya sewa kah atau bayar pajak kah? Bayar sewa tempat, lapak. Terus kalau untuk awal-awal buka kan kami kan franchise kan. Jadi kita itu ordernya ke langsung ke sini bobanya. Ke apa kan? Ke sini boba kan ini franchise. Jadi ordernya langsung ke Semarang atau Solo ya? Semarang kalau nggak salah. Oh, berarti ini kayak cabang gitu ya? Berarti kakak Tapi ini milik sendiri, tapi tetap keuntungannya untuk kita. di situ kakak kayak ini kan termasuk UMKM kak, usaha mikro kecil menengah gitu kan. Kakak itu ada bayar pajak gitu nggak? Pajak buat apa? Pajak kayak PPh gitu? Yang Nggak termasuk ada. UMKM. Nggak ada. Paling kayak kita bayar ini aja sih, lapak, bayar tempat. Kita Bayar lapak sewa, aja. bayar sewa. Kalau kakak sendiri ini kerjanya
memang jual boba aja atau termasuk ada mahasiswa atau apa? Udah selesai sih. sudah selesai. Jadi jualan ini buka usaha. Jadi kami nih di sini tugasnya itu tugas perpajaan, mata kuliah perpajaan. Kami di sini nyari UMKM yang sudah berpajak. Kami sudah nyari keliling-keliling, tapi kami akhirnya milih yang mikro, yang kecil gini. Jadi UMKM itu Kak, kalau dari pembayaran pajaknya menurut undang-undang diambil 0,5% dari PPh. Kak. Jadi kami juga kurang ngerti sih kalau yang kayak gini, makanya kami mewawancarai Kak. Makasih ya Kak waktunya. Iya, sama-sama. Mengganggu. Iya, nggak apa-apa. Sekian itulah video wawancara dari kelompok kami dengan salah satu UMKM. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.